Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarnika Cahaya Rahmanisa. Di sini kita akan membahas tentang aspek organisasi dan manajemen bisnis. Langsung saja, yaitu pengertian organisasi dan manajemen. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama dengan rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah tentang penerapan manajemen dalam organisasi, yaitu manajemen yang diartikan sebagai suatu seni dan terdapat kegiatan seperti perencanaan yang ada dalam manajemen tersebut. Sementara organisasi merupakan tempat atau wadah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sebelum dibentuknya, maka kalau kita membuat sebuah organisasi, di situ harus ada manajemen. Pendekatan yang digunakan dalam struktur organisasi itu adalah pendekatan fungsional, pendekatan produk, serta pendekatan pelanggan. Apa itu pendekatan fungsional atau penentuan subbagian dari organisasi atau departementasi yang berdasarkan fungsi. Berdasarkan pendekatan ini, proses departementasi dilakukan berdasarkan fungsi tertentu mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Sementara pendekatan produk yaitu berdasarkan produk ataupun produk departemen. Ini pendekatan produk. Sementara pendekatan pelanggan adalah berdasarkan pelanggan atau customer departmentation. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan karakteristik pelanggan yang menjadi sasaran pelanggan di dalam organisasi tersebut. Berarti pendekatan pelanggan kita harus memahami karakter pelanggan tersebut. Sementara pendekatan geografis yaitu adalah berdasarkan faktor geografis. Bahasa pendekatan ini bagian. Kalau geografis berarti itu tentang bagian ataupun letak suatu tempat maupun wilayah. Sementara pendekatan matriks adalah pendekatan yang merupakan proses departementasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dan pendekatan lain, misalnya berdasarkan proyek tertentu maupun berdasarkan pendekatan lainnya. Dan ada pula tentang kelebihan dan kekurangan perusahaan patungan atau perkongsian. Kelebihan yang pertama yang kita bahas adalah kelebihan, yaitu kebaikan perusahaan perkongsian pada umumnya dengan perseorangan itu mudah didirikan atau modal usahanya relevan, sedikit dan pengelolaan usahanya relatif fleksibel dan lebih bebas. Lebih banyak modal bisa dikumpulkan dan masing-masing anggota dapat menemukan modal yang sama dan jumlahnya berbeda. Modal ini lebih besar dan memperluas operasional perusahaan. Ini adalah kelebihan dari perusahaan patungan atau perkongsian. Selanjutnya kita akan membahas tentang kekurangan. Kekurangan dari perusahaan perkongsian adalah terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tapi yang ini berlaku terhadap general atau partner yang harus membayar semua utang perusahaan baik dari harta perusahaan maupun dari kekayaan sendiri. Di samping masalah suka memperoleh modal masih dapat berlaku, tetapi tidaklah buruk seperti pada perusahaan perseorangan. Dengan adanya beberapa anggota perkongsian, jumlah modal dapat dibesarkan dan mencari dana di institusi keuangan menjadi lebih mudah. Kelemahan yang paling sering dalam perkongsian adalah kemungkinan terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan kesalahpahaman di antara anggota perkongsian. Kalau perkongsian itu berarti kepalanya, pemimpinnya itu bisa lebih dari satu, makanya bisa menimbulkan kesalahpahaman ataupun perselisihan. Lanjut pada fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu adalah planning, organisasi, serta actuating dan directing dan controlling. Control berarti yaitu yang pernah kita bahas planning. Berarti planning ke depan, rencana ke depan adalah proses perencanaan fungsi manajemen adalah tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara
dan strategi mencapainya. Dalam fungsi perencanaan manajemen perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan secara alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Sementara organizing, kayaknya seperti sama dengan organisasi atau proses perkongsian adalah fungsi manajemen menurut para ahli yang berfokus pada pengaturan sumber daya fisik dan manusia dan yang perusahaan memiliki guna merealisasikan rencana tujuan organizing, ya bukan seperti organisasi. Dan actuating dan directing, actual and directing atau fungsi pengarahan merupakan usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dalam menciptakan suasana kerja yang dinamis. Kontrol berarti mengkontrol proses pengawasan merupakan 4 manajemen yang menurut para ahli terakhir digunakan untuk tujuan pengendalian. Fungsi kontrol juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengukur kinerja karyawan sebagai standar yang telah dibuat. Melalui fungsi kontrol, evaluasi perbaikan dapat dilaksanakan bila dibutuhkan. Jadi, itulah tentang aspek organisasi dan manajemen bisnis. Oke. Terima kasih ya.